nawaitul arba'in, nawaitul i'tikaf, nawaitul khalwat, nawaitul uzlah, nawaitul suluk, nawaitul riyad, nawaitul adab, nawaitul ta'lim. Madad asyidi madad haq. Al-Fatihatu biniyati itu. Wa kama nawa amalan syekh. Dafa azdafi ihsani wa kama nawa syekh Muhammad ibn Haqqan wa kama nawa syekh Muhammad syekh wa kama nawa jami' syekhina. Wa kama nawa fi hina yata'alamuna wa hina yadrusuna. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qiraatana fi qiraatihim. Allah yarzuqna al-futuh wal munah. Wa salahal jasad wa ruh wa taubatun su'ana. Allah yarzuqna al-ilma wal amal wa yahfaduna min az-zaghi wa zalal. Allah yaghfiru lana dhunubana wa yasturu ayubana wa yudhib anna ghaidha qulubina wa yujiruna min mutilatil fitan wal mihan. Ma zahar minha wa batan an Allah yarzuqna as-sihha wal afiyah wa salam wa rahmah wal barakah. Ala hadhihi niyah wa likunatin salihin hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah majlis Ta'lim Rumi Cafe yang insyaallah dimuliakan Allah dengan kemuliaan baginda Rasulullah dan guru-guru kita. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam agenda rutin kita untuk ta'lim, untuk ngaji dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menggapai ridhonya Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mengikis kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita dan menghidupkan syiar agama kita. Mudah-mudahan semuanya dengan dukungan Rasulullah, dukungan para guru, kita mendapatkan pencerahan dan ilmu yang kita gali jadi ilmu yang manfaat untuk bekal kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senantiasa kita sanjungkan selalu pada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kembali masih di surat Al-Fatihah. Pertemuan yang sebelumnya kita lihat tentang nama-nama surat Al-Fatihah, cara turunnya surat Al-Fatihah. Sekarang dan juga martabat-martabat yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Saya akan bacakan kembali penjelasan
terkait masih surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal hikmatu fi anna Allah ta'ala ja'ala iftitaha kitabihi biharfil ba wa akhtaruha ala sairil hurufi la siyaman alal alif bi annahu asqata al alifa minal ismi wa athbata makanahu al ba wa qala bismi fa asyaratu ma'ani. Jadi pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan huruf ba. Diawali huruf ba. Di sini dijelaskan hikmah Allah menjadikan permulaan kitab yang ada pada surat Fatihah ini, pada Bismillah ya, dengan huruf ba, itu ada 10 hikmahnya. Dan Allah malah memilih huruf ba daripada huruf yang lain. Bahkan di situ kata ismu sendiri. Bismi itu sebenarnya ismu itu asalnya ada alifnya. Ada hamzahnya. Sampai alifnya di situ tidak tertulis. Yang terus bismi. Nah. Ahaduha, jadi ada 10 makna. Bahkan sampai menggugurkan alif daripada kata ismu tersebut. Ismun kan nama itu, artinya nama. Ismun alifnya digugurkan. Wa athbata makanahu alba, dan menetapkan pada tempatnya alif itu dengan huruf ba. Apa hikmahnya di situ? Fa'asyaratu ma'ani, ada 10 makna. Ahaduha, filosofinya nih. Anna lil alifi tarfu'an wa takabburan wa tasaulan. Alif itu memiliki karakter tarafu', merasa tinggi. Takabur, merasa besar. Itu alif. Sedangkan wa fil ba'i, dan pada ba inkisaron. Wa tawaddu'an wa tasakhutan. Ba itu punya sifat inkisar, rendah, tawaddu. Fal alifu lama takabbarat wada'ahallahu. Ketika alif itu dengan kesombongnya, dengan kualitas takaburnya, makanya Allah rendahkan. Wada'ahullah, Allah letakkan jadi rendah. Makanya dalam penulisannya itu enggak tertulis tuh alifnya. Wal ba'u lama tawadu'at rafa'ahullah. Ba, makanya ba itu tertulisnya enggak tegak. Tuh. Lama tawadu'at, tawadu, merendah. Rafa'ahullah, maka Allah angkat. Jadi ini ada pelajaran di sini. Di sini disampaikan satu riwayat, 5 warada fil hadis. Nah, ada riwayat pada satu hadis, man tawaddu'a lillahi rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang tawaduk karena Allah, tawaduk untuk Allah, rafa'ahu, Allah angkat dia. Orang tawaduk karena Allah, diangkat oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur, siapa yang sombong,
maka Allah rendahkan dia. Tuh. Ini salah. Hikmah yang pertama tuh. Kok bismillahirrahmanirrahim alifnya enggak tertulis, pada asalnya bi ismi, ada isminya. Hikmah pertama itu. Makanya yang punya alif itu Allah. Yang punya sombong itu hanya Allah. Waqad warada innallaha ta'ala auha ila Musa alaihi salam. Telah sampai bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, ayatiya al-jabalah, supaya mendatangi satu gunung, yasma'a kalamahu, agar Musa bisa mendengarkan firman-Nya Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendatangi gunung untuk bisa mendengar firman Allah. Fatatawala kullu jabalin toma'an ayakuna mahallan li Musa alaihissalam. Gunung-gunung dengar. Maka setiap gunung pada sombong. Fatatawala, merasa tinggi. Tom'an ayakuna mahalan. Mereka berharap agar dirinya menjadi tempatnya Nabi Musa. Daripada sombong-sombongan. Siapa yang layak untuk jadi tempatnya Nabi Musa mendengarkan firman Allah. Fatasallafa turusina fi nafsihi. Tapi di sini Tursina, Gunung Sinai, Bukit Sinai, ya, itu memperlihatkan sikap bersahabatnya. Pura-pura, tapi fi nafsihi, pada dirinya. Waqala, dan berkata, mata astahiqu an akuna mahallan liqadami Musa alaihi salam fi waqtil munajah. Kapan saya bisa berhak, bisa menjadi tempat untuk diamnya telapak Nabi Musa pada waktu munajat. Kemudian Allah memberikan wahyu, fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa, aniti, agar Nabi Musa mendatangi dzalikal jabal al-mutawadhi', mendatangi gunung bukit yang tawaduk tersebut. Alladzi laisa yadri li nafsihi istihqaqan, yang merasa dia enggak tahu dirinya, merasa tidak berhak untuk itu. Artinya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendatangi gunung-gunung yang tawaduk juga, yang merasa dia tidak layak untuk jadi tempatnya. Maka Nabi Musa kemudian mendatangi Sinai, Bukit Tursina. Nah, fahgadzalika halul ba ma'al alif. Demikian pula keberadaan ba beserta alif seperti itu. Jadi ba yang tawaduk, alif yang merasa ngagul. Yang dikehendaki makanya ditampilkan, diangkat ba. Di antara sekian banyak gunung, semuanya pada sombong-sombong, hanya Tursina yang tawaduk. Makanya jadikanlah Tursina sebagai tempatnya Nabi Musa untuk mendengarkan firman Allah. Wathaniyah. Jadi hikmah yang pertama itu begitu ya. Jadi ba, ya, tawaduk. Kalau mau diangkat derajatnya sisi Allah, tawaduk, diangkat.
Yang kedua, wa tsaniha annal ba'a makhsusatun bil ilsaqi wa tasilu ila kulli harfin bi khilafi aktsaril huruf khususan al alif. Jadi ba itu diistimewakan bil ilsaq. Dengan apa keistimewaan? Selalu dengan nempel. Ba itu selalu nempel. Selalu nyambung. Ya. Coba lihat tulisan ba dalam Al-Quran. Di depan nyambung, di belakang nyambung, di tengah nyambung. Selalu ada sambungnya. Enggak sendiri. Wa tasilu ila kulli harfin, dan juga bersambung kepada seluruh huruf. Di khilafi aktsaril huruf, berbeda dengan kebanyakan huruf. Khususan al-alif, terlebih-lebih huruf al-alif. Nah, ini istimewanya ba. Selalu sambung hurufnya itu, nggak sendiri. Makanya ba itu selalu tertulis sambung dengan huruf yang lain. Berbeda dengan alif. Li'annal alifa makhsusatun bil qat'i. Kalau alif istimewanya apa? Dengan terputus. Tidak nyambung. Wa takunu munqati'atan 'anil hurufi kulliha. Makanya alif itu beradaannya selalu terputus, terlepas dari seluruh huruf. Itu alif. Di depannya nggak bisa disambung. Nah, falamma kanat al-ba'u wasilatan lirahmil huruf wada'ahallahu. Maka ketika ba itu menjadi perantara, jadi wasilah, penyambung lirahmil huruf, silaturahim kepada huruf yang lain. Makanya Allah jadikan ba itu sebagai yang rendah. Jadi ba itu dinyatakan tawadhunya pas selalu bersilaturahim dengan huruf-huruf yang lain. Karakternya sombong itu enggak mau silaturahim. Karakternya tawadhu itu selalu silaturahim. Nah, di sini. Kita sebagai manusia juga begitu. Tanda ketawadhuan itu ya. Tuh. Selalu membangun silaturahim. Kalau yang sombong, enggak. Alif enggak mau, lalu memutus. Walama kanat al-alifu qati'atar rahmi ghairal hurufi qata'allahu anha. Di saat alif itu senantiasa memutus hubungan silaturahim pada huruf-huruf yang lain, makanya Allah memutus huruf alif itu dari huruf yang lain. Nah, di sini. Itu alif. Rawa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah SAW mendengar. Rasulullah SAW bersabda, kata Auf. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya, kata Abdurrahman bin Auf, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yang disabdakan Rasul, fima yuhki anillahi azza wa jalla. Rasulullah menyampaikan apa yang diceritakan. Menceritakan datang dari Allah. Apa kata Rasulullah? Allah mengatakan, Anallah. Aku adalah Allah. Wa anar rahman. Aku adalah ar-Rahman. Wahyar rahmu. Wahyar rahmu.
ismuha min ismi. Faman wasolaha wasaltuhu, waman qata'aha batatuhu. Haditsun sahih. Kata Allah, aku ini Allah, aku adalah Rahman. Wahia ar-Rahmu, kasih sayang. Namanya itu dari namaku. Itu rahmat itu. Rahim itu. Faman wasolaha, siapa yang menyambung rahim, silaturahim itu, wasaltuhu, maka aku menghubungkannya. Waman qata'aha, siapa yang memutusnya, memutus silaturahim, batatuhu, maka aku akan memutusnya. Nah, ini kaitannya simbol alif, huruf itu. Jadi makanya ini huruf kok ada kaitannya, punya karakter-karakter gitu di sini. Jadi ada kaitannya ketika kita nama-nama seseorang itu ada kaitan dengan karakter. Hurufnya apa? Itu hikmah yang kedua. Wasalithuha, hikmah yang ketiga. Kenapa ba itu Allah prioritaskan taruh di depan. Jadi di awal kitab ini. Yang ketiga, annal ba'a maksuratun abadan. Falamma kanat fiha kasratun wa inkisari fi surati wal makna wajatu syarafal indiyah minallahi ta'ala. Wa ismuhu dunal alif kama qala ta'ala ana indal munkasirati qulubihim minal ajali. Di ba itu selamanya maksurah. Maksurah itu ya di bawah. Dibaca kasroh, kasroh itu di bawah. Jadi selalu tawadhu. Makanya falamma kanat fiha kasratun wa inkisari fi surah. Ketika ba itu dibaca kasroh dan kemudian bentuknya juga sudah datar, tawadhu, wal makna, disinilah wujidat syaraful indiyah minallahi ta'ala. Didapatilah ada kemuliaan di sisi Allah. Orang yang tawadhu itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ana indal munkasirati qulubihim min ajli. Makanya kata Allah, aku selalu ada di sisi orang yang senantiasa hatinya terpecah untukku. Itu karakter ba. Yang keempat, wa rabi'uha anna fil ba wa in kana tasaqutan wa takassuran fadzalika fil haqiqah rif'ata darajah wa 'ulu himmah. Ba itu walaupun ba itu senantiasa rendah, senantiasa merasa di bawah, jatuh, tapi pada hakikatnya adalah rif'atu darajah, tinggi derajatnya dan tinggi himmahnya. Itu ba. Wahia fi maqamis siddiqin. Ba itu ada di maqam siddiqin, para siddiqin. Amma ulul himmah fa innahu lama aradat 'alaiha nuqtah maqabilat ila wahidatun yakuna halaka halil muwahhid. Makanya ketika ditampilkan, dihadapkan kepada ba, titik, kan garis. Kemudian dikasih titik. Maqabilat, nggak mau nerima.
mau dikasih titik nggak mau. Illa wahidatan, cuma satu aja maunya. Tuh. Liyakuna halaha ka halim wahidin. Karena supaya apa? Maunya satu aja. Supaya kondisinya ba itu sebagaimana kondisinya muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. La yaqbalu ila wahidan. Ba itu hanya menerima satu titik, enggak dua titik. Jadi ini huruf ba ini menggambarkan ya, orang yang bertauhid itu seperti ba. Tawadu, terus muwahhid, mengesahkan, senantiasa mengesahkan. Maka titiknya satu. Wa 'abidun la yu'badu ila ma'budan wahidan. Dan ba itu jadi seorang hamba yang tidak mau menyembah, tidak menghamba kecuali pada satu yang disembah. Tuh. Maknanya wa qasidun la yuqsadu ila maqsudan wahidan. Tuh, si himahnya tuh. Punya cita-cita, punya tujuan yang senantiasa menuju hanya satu yang dituju. Dan juga wa muhibbun la yuhibbu ila mahbuban wahidan. Itu himmahnya, cita-citanya, ba tuh. Pencinta yang tidak mau mencintai kecuali satu yang dicintai. Ya, ba. Makanya huruf ba itu diawali dengan ba. Yang kelima, wa khamisuha anal ba'a tasadduqan fi talabi qurbatil haqqi ta'ala. Wa la'alal maqsudu al haqiqi la yujadu fi ghairiha minal huruf. Ba itu membenarkan sebagai kebenaran, kejujuran dalam menuntut kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba itu benar-benar untuk mendekatkan kepada Allah. Saya yang dimaksudnya, yang ditujunya secara hakiki ya, hanya Allah, tidak pada selain huruf yang lain. Makanya la yujadu fi ghairiha minal huruf. Titiknya satu di bawah. Wadhalika li annaha lama wujidat darajata husulil nuqtah wa balaghat hadhil madinah wa man'at li muhibbi qidamiha la sadaqaha fi talabil maqsud al haqiqi wal matlub al asli wa ma khatarat bal a'radat anha hatta balaghat maqsadaha al-aqsa wa maqsadaha al-a'la. Karena ba ketika sudah mendapatkan, menemui derajat husulun nuqtah sampai pada adanya titik wa balaghat hadhil madinah wa mana'at li muhibbi qadamiha li sidqiha fi talabil maqsud al haqiqi. Itu simbolnya. Fal ba'u makhsusatun min sa'iril huruf bi wad'in nuqtati tahta. Ba itu dikhususkan, diistimewakan dari huruf-huruf yang lainnya dengan menandai titik di bawah garis. Wala yunaqidu hajismun. Wa in kana tahtaha nuqtatun wahidah. Lianna nuqtatal jismi fi wadil huruf laysat tahtaha bal hiya wa nuqtatuha wa kadzalika alya. Wa inama tudau al nuqtah tahtaha inda tisaliha bi harfin wahidin. Alba fa inna nuqtataha mawdu'atun tahtaha wa in kanat ma'dudatan
ghairu mutasilatan bihafin akhar. Ini keistimewaan ba dari huruf-huruf yang lain dengan diletakkannya satu titik di bawah garisnya. Kenapa di sini? La yunaqidu hajismun. Tidak bisa dirusak. Jadi ketauhidannya itu kuat. Li'anna nuqtatal jismi fi wad'il huruf laisa tahtaha. Titiknya jisim yang ada di bawah huruf, yang diletakkan pada huruf tapi bukan di bawahnya. Bal hiya wa nuqtatuha wa kadzalika aliyah. Seperti ya. Ya dua. Tapi ada titiknya bukan satu. Oke, istimewa. Jadi di sini ngelihat dari huruf sendiri luar biasa ya. Wasadisuha anal alif harfu ilatin. Yang keenam, alif itu huruf ilat. Ilat itu ya penyakit. Wa huwa ma'lulun la yahtamil harakah. Alif itu sakit, penyakit. Dia tidak bisa berharokat, tidak bisa gerak. Tidak menerima harokat. Jadi alif itu tidak menerima harokat. Alif tegak tuh. Atau yang bengkok. Nggak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya bukan alif. Alif itu huruf elat. Illah. Penyakit. Makanya nggak bisa menerima harokat. Nggak bisa gerak. Nggak bisa bunyi. Alif nggak bunyi. Tempatnya alif di mana? Tempatnya alif tuh antara ada di rongga mulut. Nah, alif tuh. Makanya nggak bunyi. Kalau a, i, u itu bukan alif. Hamzah. Yang namanya alif tuh enggak ada bunyi. Wal ba'u harfun sahihun ghairu ma'lulin. Nah kalau ba huruf yang sahih itu sehat gitu. Ghairu ma'lulin, tidak cacat, tidak penyakit, tidak sakit. Dia yahtamilul harakata. Tuh, bisa menerima harokat. Maka bisa ba, bi, bu, nah itu ba. Alif enggak. Wahaluhuma. Kama anallah ta'ala. Nih. Ini kondisi, menggambarkan kondisi alif. Kama anallah ta'ala aradul amanata ahli samawati wal ard minal malaikati wa ghairihim. Fa'abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sebagaimana Allah ketika menawarkan amanat kepada penduduk langit, penduduk bumi dari kalangan malaikat dan selain malaikat. Fa'abaina mereka enggak mau. Fa'abaina ayahmilna mereka enggak mau menanggungnya. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sementara manusia, insan itu yang siap menanggung. Kemudian fa'amara al-malaikata bisujud. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk sujud. Fa'aba iblis wastakbara. Fala'anahullah. Allah memerintahkan memerintahkan malaikat untuk sujud. Iblis yang enggak mau, dia merasa sombong. Merasa besar. Makanya Allah laknat. Wasqata an kurbatihi. Dan Allah menjatuhkan iblis dari kedekatannya. Tadinya dekat. Akhirnya jatuh. Wa taradahu min jiwarihi wa hadratihi. Dan Allah mengusirnya. Mengusir iblis dari sisinya, dari kehadiratnya.
Nah, wastofa Adama min bariyatihi. Dan Allah memilih Nabi Adam. Wajtabahu likurbatihi. Allah memilih Adam untuk dekat di sisi Allah. Wa zada fi 'uli darajatihi, dan Allah menambahkan ketinggian derajat Nabi Adam. Wa hadahu, dan Allah menunjukkan, membimbingnya Adam ila mahabbatihi, kepada kecinta kepada Allah, wa ma'rifati, dan ma'rifat kepada Allah. Nah, ini gambarannya tuh. Jadi kondisi antara alif dan ba itu seperti tadi, ya. Manusia bisa menerima, bisa gerak, bisa menanggung harokah. Yang ketujuh, wasabi'u annal ba'a harfun tamun masbu'un fil makna. Ba itu huruf yang sempurna. Matbu'un fil makna. Dalam sisi maknanya matbu', bisa diikuti. Wa in kana naqisan munkasiran tabi'an lisurah. Jadi huruf tam, huruf yang penuh. Berbeda dengan alif, wal alifu harfun naqisun. Huruf yang nakis tabi'un fil makna. Jadi dalam segi makna ngikut. Kalau ba memiliki makna yang bisa diikuti. Ala tara annaka idza nadurta ila surati wad'il huruf wajadat al alif muqaddiman alal ba matbu'an lahu. Coba ketika kita lihat, ya, satu bentuk huruf, meletakkan huruf. Kemudian kita menemukan alif. Didahului dengan ba. Maka ba dulu kan. Ba baru alif. Selalu ngikuti. Ya. Nggak bisa alif di depan nyambung, tapi alif ngikuti. Al alif muqaddiman alal ba matbu'an lahu. Wa idza qulta al ba'u wujidat alif tabi'an. Wa idza qulta al alif lam tujad al ba' bitaba'iyatin fal ibtida bil matbu' at-tam fil makna. Wa naqis al munkasir at-tabi' fi surah aula min al ibtida biman huwa ala tidiha. Tuh. Kalau lihat utamanya, ya. Yang utama tuh yang bisa diikutin, bukan yang ikut. Selanjutnya yang ke-8, annal ba'a harfun amil. Ba itu huruf amil, bisa berperan sebagai amil. Ya'malu wa yansarifu fi ghairihi. Namanya amil, bisa bekerja, bisa berbuat, bisa punya pengaruh pada yang lain. Tuba. Fadhaharu alha min hadal wajhi qadran wa qudratan fasuhat lil ibtida. Wal alif laisa bi amilin. Berbeda dengan alif. Kalau alif bukan amil. Alif orang menerima harokat aja enggak, gerak aja enggak, itu kan. Itu alif. Laisa bi amil. Makanya wala yang surifu enggak punya pengaruh, enggak bisa mempengaruhi fi ghairi pada yang lainnya. Jadi falaisa lahu hadal qadru wal qudrah. Kalau ba punya kuasa. Dari sisi ini punya kuasa. Makanya layak dijadikan permulaan. Kalau alif tidak punya kekuatan, makanya tidak bisa dijadikan permulaan. Mimma solu halil ibtida wal iktida. Jadi yang ke-8, karena ba itu amil, berbuat dan bisa memberikan pengaruh. Terasa huruf soheh. Kalau tadi kan alif kan elat, sakit, bisa menerima harokat, nggak bisa bergerak, makanya nggak bisa memberikan pengaruh.
Yang ke-9, wa tasi'uha annal ba harfun kamilun fi sifatihi. Mukamilun fi ghairihi. Ba itu huruf yang sempurna pada karakternya, sifatnya huruf ba sendiri sempurna. Dan juga mukamilun fi ghairihi, bisa menyempurnakan pada yang lain. Itu ba. Jadi fakamaluhu fi sifati nafsihi bi annahu lil isra. Apa kesempurnaan pada sisi sifatnya? Lil isra, untuk mempertemukan. Atau wal isti'anah, mempunyai makna isti'anah, memberikan pertolongan. Sebab wal idhofah. Nah, wa fihi tawadu'un id lam yuqbal minal harakat ilal kasr. Wahya ulu qadri. Ba itu derajatnya tinggi. Fi takmilil ghairi, dalam menyempurnakan yang lain. Dengan apa? Bi an takhfadul isma at-tabi. Makanya ba itu bi sebagai huruf jar. Namanya huruf jar, hanya harokatnya hanya kasroh, bi saja. Kenapa diolehkan bi? Bismillah gitu. Karena sebagai amil, kalau dalam nahu amil, kata benda isim yang diawali dengan huruf bi, maka nanti pengaruh huruf terakhirnya pada isim tersebut harus baca kasroh. Ismun dengan bi jadi bismin gitu. Jangan bismun. Memberikan pengaruh. Huruf jar ba-nya hanya berharokat kasroh, tidak menerima harokat yang lain. Itu tawaduknya di situ. Tapi derajatnya tinggi dalam menyempurnakan yang lain. Isim yang mengikuti ba, maka dia akan jadi tawaduk juga. Bismi. Nah, baca kasroh. Alhamdu dengan bi, bilhamdi. Nah, Muhammadun diawali dengan bi Muhammadin, gitu jadinya. Qalamun diawali bi qalamin. Nah, memberikan pengaruh. Jadi bi itu bisa dengan tawaduknya bisa menjadikan pengikutnya jadi tawaduk, jadi mulia. Nah, ini perannya bi. Bihaitsu anna kulla ismin yaji'u khalfal ismi at-tabi'i lahu yakunu maksuran bisifati ila ghairi ilhamihi. Kama dakhala al-ismi wa ja'ala mimi bismillah. Pada bismillah itu bismi, bukan bisma, bukan bismu. Harus kasroh, bismi. Wa ja'ala al-ha minallah, dan menjadikan huruf ha pada lafaz Allah maksuratan, dibaca kasrah. Bismillahi, bukan bismillahu. Sebabnya ada ba. Ini pengaruhnya ba. Ini secara grammarnya begitu. Nah, secara maknanya yang di belakang ba semuanya mulia semuanya, tawadhu, wa halumma jarra, dan seterusnya. Jadi fal kamil, nah di sini pelajarannya, fal kamil al mukamil aula. Jadi sesuatu yang sempurna dan yang menyempurnakan itulah yang utama. Wal qidamu aula minal alif alladhi huwa naqisun ma'lun fi nafsihi. Jadi karena keberadaan ba itu sempurna dan menyempurnakan, itulah jadi layak jadi permulaan. Yang terakhir, wa ashiruha, masih terkait dengan hikmah Allah mendahulukan ba pada kitab ini dengan bi. Anal ba'a harfun syafawiyun. Ba itu huruf syafawi. Syafawi itu huruf yang tempat keluarnya hati syafawi antara bibir. Dua bibir. Bibir bawah, bibir atas. Itu syafawi. Huruf yang keluarnya di antara dua bibir. Itu huruf syafawi. Ba itu huruf syafawi. Yan fatihu
asyafatu, membuka bibir. Malam yaftah li ghairihi minal huruf. Ba, bi, u. Buka bibir. Coba. Di anal mim, selain ba enggak. Hanya ba yang bisa membuka itu. Ba bibir. Ba. Makanya syafawi. Kalau mim gimana? Di anal mim wa ingkana syafawiyan la tanfatihu asyafah bihi kama tanfatihu bil ba'i hissan. Berbeda kalau mim walaupun dia sama namanya huruf syafawi tapi mim tidak membuka ba. Tidak membuka bibir. Wa kawali infitahi fami dzarrah al insaniyah fi tajahud. Alastu bi rabbikum dijawabi bala. Bala. Nah, ini Mbak ada dihubungkan pada awal terbukanya famu dzarrah al insaniyah. Dzarrah itu bijinya, cikal bakalnya manusia. Alastu bi rabbikum, jawabnya bala. Falamakana alba awala harfi nutqin bihal insan. Jadi huruf yang pertama kali diucapkan oleh manusia itu adalah ba. Ketika masih berupa dzarrah. Masih berupa dzarrah. Dalam alam perjanjian, alastu bi rabbikum, jawabnya bala dengan ba. Huruf pertamanya ba. Ba. Kalau makana alba awala harfin nataqa bil insan, merupakan ba itu huruf yang pertama kali diucapkan oleh manusia. Wa futiha bihi famuhu, dan insan mulai membuka mulutnya itu dengan ba. Wa kana makhsusan bihadil ma'ani iqtadat al hikmah ilahiyah. Nah, inilah hikmahnya. Salah satu hikmah terakhir nih. Ba didahulukan. Bismillah. Awal kali insan mengucapkan itu adalah ba. Iqtadat al hikmah al ilahiyah ikhtiaroha. Di sini makanya sesuai. Hikmah ilahiyah menentukan memilih ba sebagai huruf permulaan daripada huruf yang lain. Fakhtaroha, maka Allah memilih ba. Wa rafa'a qadraha wa a'la sya'naha, Allah mengangkat derajatnya. Wa dhahara burhanuha wa 'azza sultanuha wa ja'alaha mufattaha kitabihi. Jadi pembuka kitab. Wa mubtada kalamihi. Jadi pemula kalamnya. Wa khitabahu wa atoha rif'atal alif. Dan Allah memberikan derajat keluhuran alif pada bismillahi. Terus watula ba'ihi lidhari ta'dimiyah. Kemudian ba dipanjangin tuh tulisannya seret panjang. Ya, untuk menampilkan agungnya ba. Wa na'imiha. Terus. Jadi semua ini dari ba, awalnya ba. Wa qaddamaha bismi dzatihi wa sifatihi. Ya. Mendahulukan ba dengan nama zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Wa ja'alaha, dan Allah menjadikan ba sebagai ma'dana isyaratihi, sumber isyarat. Wa man ba'a karomatihi, dan jadi sumber karomahnya Allah. Ma'a marotibihi. Ada ucapan bismillah itu penuh makna di sini. Bis
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah sudah sampai kemana-mana. Kama rawa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anhu qala al-ba'u birruhu bi auliyaihi. Ba itu birrunya Allah, baiknya Allah, kebaikannya Allah kepada kekasih-kekasihnya Allah. Tuba. Kemudian sinnya apa? Bismi wasinu sirruhu ma asbihi. Sin itu sirnya Allah, rahasianya Allah dengan sifat-sifatnya, dengan pilihan-pilihannya Allah. Mimnya apa? Wal mimu mananuhu ala ahli wilahi. Nah, mim itu merupakan anugerahnya Allah kepada ahli kekasih-kekasihnya Allah. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hari ini dapat bismi. Ba, sin dan mim. Wa akhbarana al-mudilla alahu al-mu'ayyad bin Muhammad at-Tusi, akhbaruna al-Abbas bin Muhammad, akhbaruna Muhammad bin Sa'id, akhbaruna Abu Ishaq at-Ta'labi, akhbaruna Abul Qasim Hasan bin Muhammad bin Husain. Hadatsana Abu Tayyib Muhammad bin Ahmad bin Hamdan al-Mudzakkiri, hadatsana Abu Bakar Muhammad bin Hamdun bin Khalid Ibnu Mazid, hadatsana Ahmad bin Hisham al-Antaki, hadatsana Al-Hakim bin Nafi an Ismail bin Iyas an Tufail bin Yahya bin Abi Malikah an Mus'ir an Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id al-Khudri qala. Ini sebagai penutup nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Isa bin Maryam, bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam, arsalathu ummuhu ilal kitab liyata'alam. Qala lahu al-mu'allim qul bismillah. Nabi Isa disuruh oleh bundanya Siti Maryam kemana? Untuk belajar kitab. Maka kemudian mu'alimnya itu gurunya mengatakan kepada Nabi Isa, "Qul, ucapkan bismillah." Udah itu aja. Ucapkan bismillah. Faqala Isa alaihissalam, Nabi Isa bertanya, "Wa ma bismillah?" Apa itu bismillah? Faqal, "La adri." Aku enggak tahu. Qala alaihissalam. Kemudian Nabi Isa berkata, mu'alimnya itu menjawab, saya enggak tahu. Akhirnya Nabi Isa berkata, al-ba'u baha'ullah wa sinus sana'uhu wal mimu mulkuhu. Ba itu kehebatannya Allah. Sin sana'uhu. Mim keratonnya. Nah, wa bihi akhbaruna at-Taghlibi hadatsana Abul Qasim Hasan bin Muhammad yaqul sami'tu Aba Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Yazid An-Nasafi yuhaddithu yaqul sami'tu Aba Abdillah Utan Abi Bakr Al-Waraq yaqul sami'tu Aba Bakrin Muhammad bin Umar bin Amr Al-Waraq yaqul fi bismillah annaha rawdatun min radil jannah. Pada bismillah sesungguhnya ada taman raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Likulli harfin minhu tafsirun al haddatin. Jadi setiap hurufnya itu dari bismillah mempunyai penafsiran. Subhanallah. Titik. Nah itu tentang hikmah kenapa ba itu Allah dahulukan di awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru bismillahnya aja, baru bismi aja itu ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya baca ini jadi manfaat buat saya dan buat kita semuanya. Jadi pembuka. Mudah-mudahan kita baca bismillahnya lebih bermakna.
dalam perenungan kita, dalam bacaan kita, sehingga akan mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bismillah ba yang kita baca akan mengkawal kita untuk bisa menemukan rahasia-rahasia Al-Quran, tentunya dengan bimbingan spiritual guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas segala kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.